membawakan doa dalam kepercayaan saya, yakni agama Katolik. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kiranya Engkau selalu menemani kami dan selalu membimbing kami ya Tuhan. Sekarang kami mau memulai kegiatan kami dengan perkuliahan ini. Berilah kami kecerdasan agar bisa menerima materi dari dosen yang telah mengajar kepada kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan dari kami demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Roh Kudus. Amin. Terima kasih Diana. Oke, pada pertemuan sebelumnya itu kita melaksanakan ujian tengah semester, dan saya lihat ya ada juga yang beberapa kendala ya, ada yang minta tambahan waktu, ada yang kurang paham tentang arahannya ya, ada juga yang terkendala mencari dosen untuk diwawancarai. Ada enggak kesulitannya? Semua sudah kumpul ini? Ada benar. Ada benar. Apa masalahnya? Ada benar. Nah coba, apa masalahnya Rodi? Soalnya kita belum boleh penambahan waktu dan Apa masalahnya? Masalahnya kita belum ketemu ini dosen di kampus. Oke, belum ketemu dosen di kampus. Ada lagi yang masalah yang lain? Selain Rodi juga boleh? Tidak, Miner, tinggal edit sedikit lagi baru upload, Miner. Oke. Nanti saya tambah waktunya itu sampai tanggal 27 ya. Sampai tanggal 27 hari Rabu pukul 23.59 Wita. Jadi Ngoni punya waktu 2 hari dengan sekarang, berarti hari ini dan besok untuk kumpulkan tugas. Nah, soal dosen, Ngoni tidak harus cari dosen. Kan saya sudah beri solusi di grup. Bagi yang tidak ada dosen, boleh job pakai ini, mungkin temannya, jadi teman-temannya pura-pura jadi dosen, atau siapa begitu yang pura-pura jadi dosen, nanti Ngoni wawancarai. Dan yang paling penting itu yang ingin saya lihat, bagaimana mahasiswa itu mewawancarai dosen. Nah, sebenarnya tidak harus langsung dosen, ya. Pura-pura saja, misalnya Rodi mewawancarai temannya jadi dosen, Rodi jadi mahasiswa. Nah, itu kan bisa. Jadi jangan dipaksakan kalau tidak ada dosen. Nah, kalau ada yang dapat langsung dosen, nah itu lebih bagus lagi. Nah, kan lebih relevan dia langsung dosen yang menjawab pertanyaannya. Kalau yang tadi mahasiswa yang berpura-pura jadi dosen tentu akan berbeda dia. Ya, yang dosen dengan yang mahasiswa tentu berbeda. Nah, jadi itu solusinya. Seperti Rodi tidak harus cari dosen. Jangan tunggu sampai dosennya ada. Cari juga temannya, siapa yang mau berpura-pura jadi dosen. Nanti saya atur di LMS, saya tambah 2 hari ya. Kita masuk ke pertemuan kali ini. Nanti kita akan bahas tentang fungsi pers ya. Dan juga kelebihan dan kekurangan pers yang ada di internet ya. Jadi kalau Ngoni lihat ya, misalnya koran, kemudian tabloid, kemudian pers yang sifatnya visual ya, misalnya siaran televisi, TV One, Metro TV, kemudian siaran-siaran televisi lainnya itu, kalau Ngoni sering nonton TV itu ya, misalnya TV, itu misalnya kalau ada kegiatan politik, itu dia akan berbeda nanti. Tidak bisa dipungkiri ya, sifatnya
pers itu terkadang dia subjektif. Ya, yang dimaksud dengan subjektif itu tergantung dengan orang yang punyanya pers, ya, tujuan dibuatnya berita. Nah, jadi dia subjektif, berkaitan dengan kepentingan individu atau kelompok juga terkadang, ya. Berdasarkan ketentuan pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pers, fungsi pers itu sebagai media informasi, ya tentu jelas ya, untuk media yang menginformasikan berbagai hal berita, ya. Kemudian pendidikan, ya ini berkaitan dengan edukasi, kemudian hiburan dan kontrol sosial. Nah, tentu kita juga lihat di pers itu atau di media itu juga ada yang berkaitan dengan hiburan, misalnya tentang musik, tentang budaya, tentang kuliner, dan lain sebagainya. Kemudian juga tentang kontrol sosial, misalnya tentang kemarin ya, tentang demo, ya, atau ketika ada fenomena misalnya korupsi, kemudian media mengontrol, ya, dengan memberitakannya, kemudian membuat acara-acara diskusi yang seperti yang dilakukan oleh Mata Najwa, Indonesia Layar Club, dan lain sebagainya itu. Nah, itu termasuk kepada kontrol sosial. Kemudian kita masuk yang A, fungsi menyiarkan informasi atau bahasa Inggrisnya itu to inform, ya. Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang paling utama. Nah, jadi kalau ditanya apa fungsi pers, ya, atau yang kita sebut sebagai pers ini kan berkaitan dengan jurnalis, ya, yang dimana kegiatan jurnalis itu menghasilkan berita. Nah, ya. Khalayak ramai ingin berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi dan sebagainya. Nah, misalnya kalau ada yang pernah, mungkin orang tuanya atau siapa aja yang pernah berlangganan koran, ya, kalau ada yang pernah berlangganan koran, nah biasanya itu mereka membutuhkan informasi, ya. Misalnya informasi tentang, kalau saya dulu hobi beli koran itu salah satunya untuk cari kerja, ya. Zaman dulu itu kan ada lowongan kerja di bagian koran itu, ya. Atau juga mungkin yang suka puisi, dia kan ada kolom puisi, ada kolom cerpen. Dan juga terkadang dulu itu saya suka mencari berita olahraga, ya. Nah, biasanya di koran juga ada kolom olahraga, ya. Jadi kita misalnya kalau ada pertandingan sepak bola malam tadi atau sebelumnya itu akan muncul biasanya di koran tersebut, ya. Atau juga bisa jadi pertandingan yang akan dilaksanakan, misalnya siaran televisinya di mana, itu banyak, ya, tergantung kepentingan orang yang membaca berita. Nah, misalnya kalau si Priscilia dia mau mencari tentang memasak, ya, biasanya kan ada juga, ya, di koran itu resep memasak, ya. Nah, ada menunya, kemudian ada bumbu-bumbunya apa, kemudian cara memasaknya bagaimana. Nah, jadi itu biasanya untuk menginformasikan itu ditampilkan informasi di media tersebut seperti koran, dan orang-orang yang membelinya itu ya untuk mendapatkan informasi tersebut, ya. Tergantung informasi yang mau didapatkan itu seperti apa. Kalau tidak, apa gunanya orang misalnya sampai rela-rela membayar untuk itu, ya. Termasuk juga kalau televisi kan ada televisi berbayar, ya, siaran-siaran sepak bola misalnya, dan itu kan per bulannya berapa. Kalau tidak ada manfaat bagi yang membayar itu kan orang-orang tidak akan mau, ya. Biasanya kalau seperti siaran sepak bola itu ada siaran yang sepak bola yang tidak ditampilkan di misalnya di SCTV, TTI itu tidak tampil dia. Dia tampil di Band Sport misalnya, Band Sport dan lain sebagainya. Bentar, ya, ini ada bos besar datang. Temu Bunda dulu, ayah ngajar bentar, ya. Oke, dan tidak terlalu mengganggu, ya. Oke, lanjut ke Ngoni, masih boleh dengar suara saya kan?
Boleh. Boleh. Boleh benar. Iya, Mner. Ada benar. Ya, oke. Ini kenapa Afriono ini menelpon ini? Oke. Mungkin kalau ada yang bertanya tentang fungsi informasi, boleh ya, silakan. Sementara saya perbaiki ini laptop mati mendadak.